Shalom. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa diberkati ya oleh Tuhan. Oh iya, sudah lama ya kita tidak mengadakan persekutuan. Kalian rindu tidak untuk bersama-sama bersekutu? Untuk mengobati kerinduan kalian, hari ini kita akan mengadakan persekutuan remaja pemuda bersama lagi. Betul nggak, Lin? Bener banget dong Mbak, akhirnya kita bisa kembali bersekutu lagi. Dan sebelum kita memulai persekutuan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang berada di kerajaan surga, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini, anugerah-Mu hari ini Tuhan, sehingga kita bisa bersekutu bersama melalui online Tuhan. Tuhan berkatilah persekutuan pada hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk memulai persekutuan kita hari ini, kita akan pujikan bersama lagu Api Kemuliaannya. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, kita harus bisa memancarkan api kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Meskipun saat ini di tengah pandemi, kiranya kita terus dimampukan oleh Tuhan untuk kita bisa membagikan berkat untuk semua orang. Saat ini aku mau sedikit cerita nih. Selama masa pandemi ini aku benar-benar bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kesehatan untukku, untuk keluargaku. Bahkan ketika
di Wonogiri ini sudah banyak yang terkena virus COVID-19, tapi aku bersyukur pada Tuhan kalau keluargaku dan orang-orang terdekatku masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Betul nggak, Lin? Bener banget, Mbak. Apa itu? Aku juga merasakannya. Semoga teman-teman juga merasakan kesehatan seperti saya juga. Dan puji nama Tuhan sekali karena kita sudah menerima berkat jasmani dari Tuhan, kiranya kita juga dilayakkan untuk kita boleh menerima berkat rohani dari Tuhan. Sebelum kita menerima berkat rohani dari Tuhan, marilah kita menyiapkan diri kita mempersilahkan Roh Kudus untuk datang ke dalam hati kita, memenuhi hati kita, supaya berkat rohani dari Tuhan dapat tertanam dalam hati kita dan kita dimampukan untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Mari kita bersama pujikan Allah Roh Kudus. Kudus,
untuk kita persiapan hati kita akan undang Mas Bastian untuk memberikan berkat rohani kepada kita. Halo teman-teman. Saat ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita menyatukan hati terlebih dahulu, memohon Roh Kudus untuk hadir di dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa di dalam masa pandemi ini Engkau mengizinkan kami kembali bersekutu, meskipun dengan suasana yang sangat terbatas, dan Engkau belum mengizinkan kami untuk bertatap muka. Namun kami percaya ya Tuhan, bahwa kasih-Mu tetap berada di dalam kami, menyertai kami senantiasa, menjamah kami, sehingga kami dapat mengerti kasih dan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami hendak merenungkan sabda-Mu di dalam pemahaman Alkitab Pemuda Remaja GKJ Wonogiri Utara. Kiranya Roh-Mu menjamah kami, memberkati kami dengan tangan kasih-Mu sehingga kami dapat mengerti firman-Mu, merenungkannya dengan baik, dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan hamba-Mu yang Kau tunjuk untuk menyampaikan firman, kiranya apa yang keluar dari mulutnya hanyalah seturut dengan kasih setia dan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama tunggal Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami hendak berdoa. Amin. Shalom, Dias, Linda. Shalom. Shalom, Mas Adi, Mas Yosua. Shalom teman-teman yang ada di rumah. Saat ini bersama kita akan merenungkan sabda Tuhan. Kita akan merenungkan bersama bacaan firman Tuhan yang diambil dari Keluaran 1 ayat 15 sampai 22 dan dilanjutkan Keluaran 2 ayat 5 sampai 10. Keluaran 1 ayat 15 sampai 22 dilanjutkan Keluaran 2 ayat 5 sampai 10. Saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Keluaran 1 ayat 15 sampai 22 demikian. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani. Seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian? Membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin." Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, "Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup." Teman-teman, bacaan kita akan dilanjutkan
pada Keluaran 2 ayat 5 sampai 10. Demikian. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnyalah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kau panggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang merenungkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, kiranya kasih senantiasa Allah ada bersama-sama dengan kita. Nah, teman-teman yang ada di sini, Mbak Dias dan Mbak Linda, aku mau tanya sebelumnya. Kalian tahu nggak sih apa arti kata revolusi? Pernah dengar nggak? Pernah sih di pelajaran. Pelajaran apa tuh Mbak Linda? Pelajaran IPS. Oke, gimana? Revolusi itu kayak perubahan bukan sih? Iya, bener banget Mbak Linda. Mbak Dias pernah dengar nggak tentang revolusi? Revolusi yang di pelajaran IPA. Revolusi bener kata Mbak Linda tadi, perubahan. Ada yang lebih tepatnya nggak? Perubahan ini ternyata Mbak Linda, Mbak Dias adalah sebuah perubahan yang cepat, terjadi dengan cepat. Nah, biasanya revolusi ini di beberapa negara terjadi melalui kekerasan. Tapi ada juga loh revolusi yang tidak memakai kekerasan. Nah, revolusi yang tidak memakai kekerasan contohnya, ingat gak siapa? Pernah ada seorang warga negara India yang memulai revolusi tanpa kekerasan. Pernah ingat namanya? Ada dong, namanya Mohandas Karamchand Gandhi, atau yang lebih kita kenal dengan Mahatma Gandhi. Nah, teman-teman, baik yang di sini maupun teman-teman yang ada di rumah masing-masing, kita tentu mengenal sosok seperti Mahatma Gandhi, seorang pemimpin revolusi di India, yang memimpin revolusi dengan tanpa kekerasan. Sebuah hal yang menarik teman-teman. Ada 1-2 orang yang juga memimpin revolusi tapi dipimpin dengan kekerasan. Bahkan tidak hanya 1-2 orang, namun banyak sekali pemimpin-pemimpin dunia yang memimpin revolusi dengan kekerasan. Nah, kebetulan kita saat ini masih dalam suasana hari 17 Agustus, hari kemerdekaan. Terbukti nih di antara kita yang di depan bajunya merah, yang di belakang bajunya putih.
Nah teman-teman, bukan berarti kami terus bisa dikerek di atas, dinaikkan ke atas lalu namanya revolusi. Tidak. Tapi ini suatu bentuk penghargaan teman-teman. Apakah kemerdekaan bangsa Indonesia itu adalah hasil revolusi? Ya dan tidak. Ya, karena dia dihasilkan dari perjuangan-perjuangan. Setiap perjuangan yang dilakukan oleh banyak orang. Gitu Mbak Linda, Mbak Dias. Jadi saat kita melakukan perjuangan, kita melakukan sebuah perubahan yang mendasar dan cepat, maka itu dikatakan revolusi. Nah masalahnya, tidak semua revolusi menghadirkan kemerdekaan Indonesia, benar enggak? Ada perjuangan-perjuangan teman-teman yang dilakukan bertahap. Nah, ada yang dilakukan dengan cara kekerasan tadi dengan perang, ada juga yang dilakukan dengan cara non perang. Kira-kira contohnya apa Mbak Linda yang dilakukan tanpa kekerasan di Indonesia? Apa coba? Ngerti enggak? Coba Mbak Dia juga mikir dong. Kira-kira apa sih? Apa perjuangan yang dilakukan bangsa kita tanpa melakukan kekerasan? Ayo. Perjuangan apa tuh? Perjuangan untuk mencapai pendidikan kata Mbak Dias. Perjuangan untuk mencapai pendidikan. Ki Hajar Dewantara. Hah? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Oke. Itu salah satu bentuk perjuangan. Ki Hajar Dewantara mencerdaskan kehidupan bangsa. Mbak Linda sekarang yang belum. Ibu Gita Kartini. Ibu Gita Kartini. Oke. Apa yang diperjuangkan? Memperjuangkan hak seorang perempuan. Memperjuangkan hak perempuan di Indonesia tentunya. Nah, yang cowok-cowok gimana nih? Amin ya, amin. Karena nggak ada mic-nya, jadi ya amin aja lah mereka. Nah teman-teman yang terkasih, itu perjuangan-perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia tanpa kekerasan. Ada juga beberapa perjuangan yang dilakukan dengan kekerasan. Contohnya adalah Perang Jawa. Ada juga perang-perang yang lain. Salah satunya adalah yang dilakukan di daerah Bali, Puputan Margarana. Tentu ada perang-perang lain tidak hanya di Bali, tidak hanya di perang Jawa, di Jawa, juga ada perang-perang yang lain dilakukan di seantero Indonesia. Nah, itu salah satu bentuk revolusi. Tapi salah satu perjuangan pergerakan Indonesia, maka di pembukaan UUD 45 kita menemukan ya, perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Apa saat yang berbahagia itu? Saat yang berbahagia itu adalah 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan. Nah, inilah dasarnya kenapa teman-teman perjuangan Indonesia ya sebagai sebuah revolusi. Tapi juga bisa berarti tidak, karena revolusi-revolusi ini terjadi bersama-sama dan kadang juga tidak bersama-sama. Kalau revolusi misalkan katakan revolusi Perancis, itu terjadi bersama-sama sehingga mengubah kedudukan, mengubah prinsip kebangsaan Perancis saat itu dari monarki kemudian menjadi demokrasi. Nah, ada juga revolusi yang dilakukan dengan waktu yang lama, namun oleh satu kelompok orang. Tapi di Indonesia, revolusinya dilakukan oleh banyak orang dengan jangka waktu yang panjang dan banyak sekali momennya teman-teman. Itulah kenapa bisa dikatakan bangsa Indonesia terdiri bukan dari satu revolusi saja. Tidak,
merupakan revolusi dengan catatan bukan dari satu revolusi saja, tapi berasal dari banyak revolusi. Itulah teman-teman, kenapa sih kok kita begitu bangga dengan kemerdekaan? Karena perjuangan-perjuangan itu telah sampai kepada saat yang berbahagia. Nah, teman-teman yang terkasih, mungkin teman-teman yang di sini dan juga di rumah masing-masing bertanya, Mas, opo sih kenapa harus membahas revolusi? Padahal kita kan lagi PA. Nah, mari kita melihat bacaan kita yang tadi, teman-teman. Bacaan kita yang tadi di Keluaran 1 dan Keluaran 2 itu juga sebagai salah satu bentuk revolusi. Kira-kira tokohnya siapa? Mbak Dias, Mbak Linda. Mbak Linda, siapa tokohnya? Musa. Musa, salah satu tokoh revolusinya. Ada lagi Mbak Dias? Bidan-bidan Mesir. Bidan-bidan Mesir, siapa namanya? Sifra dan Pua. Yap, Sifra dan Pua, salah satu juga tokoh revolusi. Ada satu lagi loh, yang mungkin teman-teman lupa, kita lihat di Keluaran 2, ayat ke-5. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnyalah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ada satu yang bukan berasal dari Israel, tapi malah berasal dari penguasa Mesir, yaitu putri dari Fir'aun. Inilah tokoh-tokoh yang pada saat itu memulai sebuah gerakan revolusi. Kira-kira revolusi yang dimulai, revolusi dengan kekerasan atau tanpa kekerasan? Tanpa kekerasan. Tanpa kekerasan. Berbeda dengan tindakan Fir'aun, teman-teman. Teman-teman yang di rumah tentu memahami bahwa betapa Fir'aun itu dipandang sebagai seorang yang sangat-sangat jahat. Karena dia memerintahkan agar orang-orang Israel ini dibunuh, terutama bayi-bayi laki-laki. Sehingga bidan-bidan itu, Sifra dan Pua, kemudian merasa tergerak. Ini bukan yang dikehendaki Tuhan. Ini bukan yang dikehendaki Allah. Sehingga mereka berjuang, bergerak, melakukan revolusi yang baik, melaksanakan apa yang ingin dikehendaki Tuhan. Teman-teman terkasih, tentu Raja Mesir ini, Fir'aun ini berbeda dari zaman dulu saat orang Mesir mulai mengenal orang Ibrani, orang Yahudi melalui seseorang bernama Yusuf. Kita bisa melihat di bacaan kita sebelumnya. Ayat ke-8, Keluaran 1 ayat 8. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Yusuf saat itu dipandang sebagai seorang politisi yang hebat. Dipandang sebagai orang yang sangat berpengaruh. Namun karena si Raja Mesir yang baru ini tidak kenal dengan Yusuf, maka dia melakukan revolusi negatif. Ini yang perlu kita catat. Dia melakukan revolusi negatif dengan cara apa? Dengan cara melakukan genosida. Pembunuhan besar-besaran yang terencana. Nah, ini yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga orang-orang yang setia pada Tuhan, memihak pada Tuhan, melakukan sebuah tindakan berdasar pada kepercayaannya, berdasar pada imannya kepada Tuhan, dengan melakukan revolusi balik, revolusi tanpa kekerasan.
Teman-teman yang terkasih, revolusi yang dilakukan tanpa kekerasan seharusnya bisa menjadi langkah yang baik agar kita lebih memahami bagaimana Tuhan Allah itu dikenal. Tuhan Allah dikenal bukan sebagai Allah yang pemarah, bukan sebagai Allah penindas, namun Allah adalah Allah yang memerdekakan. Allah adalah Allah yang penuh belas kasihan, dan revolusi yang baik adalah revolusi yang sesuai dengan kasih Allah, yaitu tanpa kekerasan. Nah, teman-teman terkasih, Mbak Linda, Mbak Dias, pernah nggak berpikir bahwa saat ini kita masih bisa melakukan revolusi enggak? Menurut kalian bisa nggak melakukan revolusi kita? Masih? Masih. Bentuknya apa, Mbak Dias? Ya. Kira-kira jangan bentuknya dulu. Revolusinya revolusi yang pakai kekerasan atau tidak? Tanpa kekerasan. Tanpa kekerasan. Bentuknya apa? Ya, mulai saat ini tuh kan lagi ya. Pandemi COVID ya. Terus untuk membuat pandeminya itu semakin berkurang angkanya, ya katanya kita bisa mulai dari kita terapkan cuci tangan sebelum kita melakukan aktivitas, setelah kita melakukan aktivitas, kita pakai masker. Ya. Terus pokoknya menaati protokol kesehatan. Oke, protokol kesehatan yang ditaati itu sebagai sebuah bukti revolusi. Mbak Linda, kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai bentuk revolusi? Ya, di pandemi ini juga ada segi positifnya. Apa itu? Ya, dengan revolusi memanggil anak Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan dengan menayangkan secara online. Oke, penayangan online untuk ibadah itu sebuah tindakan yang revolutif. Ya. Wah, tindakan revolusi yang solutif. Teman-teman yang terkasih, inilah bentuk-bentuk revolusi yang tanpa kekerasan, yang bisa kita lakukan saat ini, yang bisa kita lakukan berdasar firman Tuhan. Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang maha mengobati, Tuhan yang maha kreatif, Tuhan yang maha baik. Revolusi bisa kita lakukan dulu, sekarang, dan selamanya, terutama revolusi iman. Revolusi yang penuh dengan kasih setia Tuhan dan penuh dengan rasa damai sejahtera. Selamat melakukan revolusi iman, kiranya Tuhan beserta kita. Saat teduh bagi kita merenungkan firman Tuhan. Amin. Untuk kita berterima kasih pada Tuhan. Tuhan telah memberikan kepada kita berkat rohani berupa firman yang telah disampaikan oleh Mas Bastian. Kiranya kita selalu dimampukan untuk kita bisa menjadi orang atau anak-anak Tuhan yang selalu memberikan revolusi yang baik, revolusi yang tanpa kekerasan untuk orang-orang di sekitar kita. Dan kiranya Tuhan selalu memberikan kepada kita curahan Roh Kudus-Nya supaya kita tetap diberkati dan terus terberkati untuk kita bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Marilah kita tanggapi firman Tuhan tadi, kita akan pujikan Anggur Baru.
kita akan bersama berdoa, kita akan naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang kami puji dan kami sembah di dalam nama tunggal Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan bahwa saat ini Engkau mengundang kami untuk kami dapat bersama melaksanakan tugas kami sebagai pewarta iman dengan revolusi iman kami. Dengan revolusi yang baik, yang didasari atas kasih dan firman-Mu. Seperti apa yang dilakukan oleh bidan-bidan Mesir, Sifra dan Pua. Seperti yang dilakukan oleh putri Fir'aun. Seperti yang dilakukan oleh Musa. Revolusi yang penuh kasih, yang bertujuan demi damai sejahtera Allah. Kiranya Engkau menyertai kami Tuhan, masing-masing pribadi, agar kami dapat melaksanakan revolusi kami sendiri dengan penuh kasih setia-Mu. Berkatilah secara khusus agar kami dapat melaksanakan revolusi khususnya berkaitan dengan COVID-19 ini. Kami percaya bahwa Engkau hadir di saat kami sedang melaksanakan revolusi khususnya dalam COVID-19. Kami menyerahkan diri kami Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami menyerahkan teman-teman yang ada di rumah masing-masing ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Bapak yang baik, terima kasih ya Bapak, karena Engkau telah menyertai kami dari mulai awal kami beribadah, dari awal kami bersekutu sampai pada saat ini ya Bapak. Ya Bapak, kami akan menaikkan doa syafaat kami untuk bangsa dan negara kami. Kiranya ya Bapak, Engkau menyertai bangsa dan negara kami. Dan jikalau di tengah-tengah pandemi saat ini, banyak dari warga negara di bangsa kami ini ya Bapak yang terkena dampaknya, kiranya Engkau juga yang akan menyertai mereka sama seperti Engkau menyertai kami. Engkau memberkati setiap pasien yang positif, kiranya Engkau selalu mampukan mereka untuk mereka terus kuat ya Bapa. Dan kiranya Engkau juga yang akan angkat penyakit mereka, kiranya Engkau pulihkan kembali mereka ya Bapa, sehingga mereka dapat menjadi saksi atas kebenaran firman-Mu. Dan saat ini ya Bapa, kami juga akan berdoa untuk warga negara bangsa kami ini ya Bapa, untuk orang-orang yang terdampak COVID ini ya Bapak, yang pekerjaannya menjadi berkurang, yang dipecat dari perusahaan, kiranya Engkau juga memberkati mereka, Engkau selalu menyertai mereka, Engkau alirkan ya Bapak berkat-Mu kepada keluarga mereka, dan kiranya mereka juga dapat merasakan berkat yang sama yang kami rasakan di tempat ini ya Bapak. Dan kami juga mau berdoa untuk pemimpin bangsa kami, kiranya Engkau memberikan kepada mereka kekuatan, Engkau berikan kepada mereka kemampuan untuk mereka dapat memimpin bangsa negara dan kami ini ya Bapak dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kejujuran ya Bapak. Engkau memberikan kebijaksanaan kepada pemimpin-pemimpin kami untuk dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan apa yang terjadi di bangsa ini ya Bapak. Dan kiranya juga ya Bapak, Engkau juga memberkati bangsa dan negara ini dari banyaknya godaan ya Bapak, dan kiranya Engkau layakkan bangsa dan negara kami boleh terus memuji dan memuliakan nama Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, doa yang jauh dari sempurna ini kami pinta dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih banyak Tuhan untuk berkat-Mu. Dan kami berdoa untuk persekutuan dan gereja Tuhan. Berkatilah gereja kami Tuhan Yesus, dan juga berkatilah ibadahnya Tuhan. Berkatilah ibadah yang sekarang kami laksanakan ini Tuhan dalam pandemi, yaitu adalah ibadah online Tuhan. Berkatilah
ibadah online-nya supaya lancar. Berkatilah pemusiknya, song leadernya, alat-alatnya, supaya bisa memuji nama-Mu dengan penuh berkat Tuhan Yesus. Juga Tuhan, berkatilah persekutuan kami Tuhan, persekutuan remaja. Berkatilah Tuhan, walaupun saat ini kami mengadakannya dengan online, berkatilah agar bisa memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan, juga berkatilah Tuhan, semoga persekutuan remaja bisa tatap muka, bisa berkumpul bersama remaja pemuda lainnya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, banyak dosa dan kesalahan, tolong maafkan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. 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 Di nama Tuhan, persekutuan saat ini sudah dapat berjalan dengan lancar. Kita sudah menerima berkat dari Tuhan, kita sudah merasakan berkat rohani dari Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Dan saat ini tibalah kita di perjumpaan, tapi kiranya ini bukan menjadi suatu hal yang menyedihkan buat kita karena kita sudah akan berpisah, tapi kiranya ini menjadi awal buat kita untuk kita menjadi seorang revolusioner. Kita bisa membuat revolusi-revolusi baru sebagai anak-anak muda dari Tuhan Yesus. Dan kita bisa memancarkan kasih Tuhan lewat revolusi-revolusi yang akan kita lakukan. Dan karena hari ini kita bisa berbahagia, karena hari ini kita berbahagia untuk kasih Tuhan yang luar biasa, sehingga Tuhan mampukan kita untuk kita bisa berkumpul, kita bisa bersekutu bersama meski hanya lewat online, persekutuan online, tapi kita begitu bersyukur, kita begitu berbahagia, kita akan pujikan, ku berbahagia. Puji nama Tuhan, persekutuan kita selesai.
Selamat menjadi seorang revolusioner. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Amin.